Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini, memberikan manfaat bagi kita semua yang mungkin ya sedang mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis, baik itu GERD. Silakan cek video-video saya, barangkali bisa menambah referensi atau menambah wawasan ya. Silakan komen apabila mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang semisal kurang dipahami ya. Saya akan berusaha memaparkan pengetahuan saya seputar lambung berdasarkan pengalaman saya ya. Saya adalah pejuang GERD anxiety ya yang sudah pulih di 9 bulan. Teman-teman ya, cek video-video saya, pernah merawat istri saya juga yang mengalami gastritis kronis. Barangkali pola penyembuhan ya dari saya menggunakan teknik holistik ini bisa bermanfaat ya. Silakan dilakukan, silakan ditiru, diulangi videonya. Kalau kurang paham silakan ditanyakan. Saya akan berusaha untuk upload setiap hari untuk video-video seputar lambung. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi salah satu komen dari teman kita ya. Kita bacakan komennya. Kak Mister Gates ya nih di samping komennya. Oke, moga sehat selalu Mas Ruby sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas kalau masih susah tidur siang, cuma merem-merem aja ya, nggak tidur-tidur, padahal mau tidur susah. Padahal mau tidur ya, susah. Padahal mau tidur. Jadi nggak bisa tidur siang ya. Sudah nggak cemas ya. Cemas sudah hilang ya, kecemasan udah hilang. Kemudian kalau sensasi tiap hari ganti-ganti. Kadang keliengan, kadang kepala berat. Dan kalau lama-lama di luar, kurang konsen. Dan tidur malam kurang pulas. Oke, Kak Mister Gates, ini masih perlu pemulihan ya. Jadi ini memang eh, pemulihan dari asam lambungnya yang berdampak kepada leaky gut-nya. Jadi teman-teman ya, berbicara seputar lambung ini erat hubungannya dengan usus halus. Jadi Kak Mister Gates yang dialami seperti ini namanya ada leaky gut-nya. Leaky gut itu sindrom usus bocor. Kalau dibiarkan ya tidak segera diatasi, jangan takut. Saya bilang gini tidak menakuti loh teman-teman ya. Saya khawatirnya teman-teman akhirnya kayak down ya. Saya soalnya cek beberapa video atau VT. Itu karakteristik penyampaiannya itu membuat kita ketakutan sehingga kita setelah melihat itu malah stres gitu ya. Jadi Kanister Gates, leaky gut itu sindrom usus bocor. Jadi dia itu sebenarnya cikal bakalnya terjadi autoimun di tubuh kita. Nah, Kanister Gates tenang aja, itu udah sangat membaik sekali karena cemasnya udah hilang. Tetap jaga protokol pola makan ya, yang saya bilang ya, jangan makan yang bertepung terigu, berpengawet, berpewarna, ya, kemudian makanan ultra processed food. Itu yang merusak pencernaan kita. Di usus halus namanya leaky gut. Nah, Kak Gates masukkan probiotik ya. Kak Gates masukkan probiotik. Kalau tidak ada luka lambung langsung bisa menggunakan cuka apel. Kalau ada luka lambung minum Proemban probiotiknya. Ya. Kemudian tape juga bisa kalau tidak ada luka lambung. Pokoknya kalau luka lambung saya rekomendasi Proemban saja. Oke. Kak Gates, kalau mau tidur siang caranya minim 3 jam sebelum tidur siang ini jeda makan terakhir. Semisal kakak mau tidur jam 1 siang, berarti kakak makanan masuk itu ya jam 10 paling lambat. Paling lambat atau pokoknya terakhir lah. Jadi jam 10 makanan masuk, baru jam 1 tidur siang itu nanti bisa tidur. Tapi kalau kakak makan jam 12, kemudian jam 1 tidur siang, saya jamin itu akan sulit tidur karena saya sudah pernah mengalami. Kemudian sensasinya tadi ya masih belum pulih ya, kadang keliengan, kepala berat, itu tadi ya, kemungkinan besar dari leaky gut-nya. Diperbaiki pencernaannya, minum madu ya, Kak Nisar kata harus minum madu. Cari madu yang berkualitas. Kalau mau beli yang saya pakai di TikTok saya, kalau mau beli di sekitar rumah, pilihlah madu yang sangat-sangat berkualitas. Biasanya kalau kita beli offline, madu yang berkualitas harganya di atas 100.000. Kalau beli di TikTok saya ini terjangkau sekali ya, tidak sampai 100.000. Pakainya Kak Mister Gates, kalau saran saya pakai madu hitam pahit.
ya. Karena apa? Ini kualitasnya sangat-sangat bagus sekali untuk pencernaan, terutama untuk lambung, gitu ya. Madunya diminum saat perut kosong, sebelum makan atau setelah makan jeda 1 jam, seperti itu. Probiotik masuk, ya. Makanya benar-benar dijaga karena saya di sini saya tidak menggunakan beberapa vitamin ya seperti vitamin D3K2, magnesium, zinc saya tidak memakai. Namun itu diambil dari makanan, ya. Jadi makanannya buah masuk, sayur masuk, protein masuk. Buah sayurnya dikit aja, karbo dikit aja, yang banyak proteinnya. Gitu Kak Lister Gates. Karena kenapa kok saya tidak menggunakan vitamin D3K2, magnesium, zinc? Karena saya memang tidak ingin istilahnya ketergantungan dengan vitamin itu, karena tubuh itu adaptasi, teman-teman. Kalau kita udah terbiasa minum vitamin D3K2, magnesium, tubuh kita akan minta itu lagi. Kalau kita tidak minum ini, biasanya lemes. Namun kalau kita bisa mengambil beberapa mengganti ya, beberapa bukan mengganti ya, istilahnya nggak pakai vitamin itu tapi pakai makanan. Sebenarnya vitamin itu teman-teman ya, itu pendamping makanan, bukan pengganti loh ya. Jadi kita tetap butuh makanan. Kita tetap butuh apa makronutrisi ya. Nah, makronutrisi yang makanan kita makan di dalamnya juga ada mikronutrisinya gitu ya. Jadi makanannya dijaga Kak Dissergates, telur, ayam, ya buah-buahan yang oke itu alpukat, kurma, madu, multivitamin ya. Kemudian propolis juga silakan. Rekomendasi propolis yang saya gunakan metapropolis Kak Dissergates. Ini harganya 350 ribuan, kalau beli di TikTok saya ini 100% propolis murni. Kemudian kalau mau madu lambung, saran saya menggunakan rekomendasi Freshmark. Silahkan gitu ya. Nanti kalau teman-teman udah pulih betul tidak ada luka lambungnya sudah sembuh, silakan coba batu sauda. Ya ini jinten hitam. Namun kalau ada luka lambung jangan dulu ya. Sabar dulu kalau mau minum batu sauda atau jinten hitam. Karena apa? Ini itu sifatnya itu dia panas ya. Jadi kalau ada luka lambung saran saya jangan dulu. Namun kalau teman-teman nekat ya biasanya di perut itu panas teman-teman ya. Saya minum ini panas teman-teman. Maksudnya panasnya itu bukan hangat ya. Eh istilahnya itu reaksinya tuh luar biasa memang di tubuh ya. Namun efeknya teman-teman dalam beberapa jam ya atau besoknya itu sangat luar biasa putus sauda ini ya. Diminum sehari sekali boleh, 2 hari sekali boleh atau jarang-jarang enggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman ya makanannya. Kita kan setiap hari makan. Kondisi puasa pun kita kan juga masih makan. Maksudnya saat buka puasa kita juga masih makan gitu ya. Jadi makanan ini penting sekali Kak Distarkates ya. Jadi kebiasaan kita tidak makan mie, tidak makan kerupuk, tidak makan makanan yang berpengawet itu kita laksanakan pelan-pelan tubuh kita akan adaptasi Kak Distarkates dan teman-teman semua sehingga kita bisa sembuh. Pencernaan kita membaik, energi kita pulih lagi. Gitu Kak Distarkates ya, perlu dipahami. Pikiran Kak Distarkates itu berperan penting nomor satu. Ketenangan pikiran ya, ketenangan jiwa kita ya. Pikiran kita tenang, jiwa kita akan tenang. Tapi kalau pikiran kita terlalu berpikir berlebihan, jiwa kita juga nggak akan tenang. Kita akan gelisah, kita akan nggak sembuh-sembuh gitu Kak Mister Gates ya. Jadi jaga pola pikir ya, tenangkan pikiran, jiwa kita tenang Kak Mister Gates. Kemudian tubuh kita nanti akan menyesuaikan ya, karena energinya nanti positif ya. Dan kalau dilihat dari struktur hormon, ketika kita rileks ya, pikiran kita tenang, ya, jiwa kita tenang, itu yang bekerja adalah hormon relaksasi, hormon serotonin. Ketika hormon serotonin kita naik ya, hormon ketenangan kita naik, hormon stres kita turun. Jadi seperti jungkat-jungkit gini ya. Seperti jungkat-jungkit gini teman-teman. Ini hormon serotonin naik ya, ketenangan tenang. Hormon stres kita turun. Sebaliknya, kalau hormon stres kita naik, hormon serotonin atau ketenangan kita turun. Nah, itu harus kita pahami. Jadi setiap hari kita tidak boleh stres, Kak Mister Gates ya, seperti itu. Oke, teman-teman semua, seperti ini jawaban saya barangkali bermanfaat. Silakan komen apabila ya mungkin tanggapan atau jawaban saya kurang begitu puas ya, silakan. Intinya teman-teman ya, untuk mendapatkan kesembuhan totalitas teman-teman ya, ini bukan hanya faktor fisik, tapi psikis kita ya. Nah, berbicara tentang psikis itu ada pikiran, ada jiwa.
Jadi kita harus bisa membuat tenang pikiran dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cara membuat tenang pikiran ini yang perlu dipahami ya. Eh, Masa lalu dan masa depan ya. Masa lalu ini jangan disesali, masa depan jangan terlalu difikirkan, jangan membuat kita takut ya. Sehingga kita harus fokus di hari ini, berbuat hari ini sebaik-baiknya ya, dan bersyukur kepada apa yang ada di sekitar kita yang kita terima ini, disyukuri teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata teman-teman ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.